Di sebuah ruangan, Jang Junhao sedang duduk bersama Jang Junyu dan ia tampak mendapat pesan dari seseorang. Dalam pesan tersebut, Jang Junhao mendapatkan informasi tentang rekaman perselisihan antara Cui dan Sun Yan. Setelah mendapat informasi, Jang Junhao lalu melaporkan Cui ke dinas pendidikan atas dugaan kasus kekerasan. Sedangkan Jang Junyu yang ada di samping, ia lalu berdiri dan ia ingin pergi ke SMA ketiga untuk melihat kejadian. Jang Junhao yang masih duduk, ia melihat Jang Junyu melangkah pergi sambil memikirkan niat licik di hatinya. Sementara itu, saat ini Gao Wenqian sedang menemui Yao Tianming dan ia menceritakan kejadian mengenai Cui. Setelah mendengar penjelasan, dengan senyum licik, Yao Tianming menyuruh Gao Wenqian untuk membantu Cui. Gao Wenqian yang mendengar perintah Yao Tianming, ia terkejut dan ia menanyakan, bukankah Cui adalah musuh? Yao Tianming menjawab, ia tidak bodoh. Ia tahu Cui berteman dengan Fan Hong, jadi ia tidak mau mengambil resiko. Adegan pun berganti. Keesokan harinya, Cui dipanggil ke kantor kepala sekolah untuk membicarakan suatu masalah. Cui yang tahu kejadian sebelumnya dianggap sebagai kasus kekerasan. Ia membantah dan berkata ini adalah fitnah. Namun tanpa menunggu Cui untuk membuat alasan, ia ditunjukkan bukti tentang kejadian sebelumnya. Qinran kemudian mengatakan, dengan bukti-bukti ini, Cui tidak bisa mengelak bahwa ia telah melakukan kekerasan. Mendengar ini, Cui pun menjadi panik dan ia terus meyakinkan Qinran jika ia tidak melakukan kekerasan tersebut. Qinran yang melihat kepanikan di wajah Cui, ia bingung karena ini adalah pertama kalinya ia melihat Cui panik. Namun tanpa disangka, tiba-tiba Cui memeluk dan menempelkan kepalanya di dada Qinran dan berkata jika ia telah dijebak. Melihat Cui seperti ini, Qinran pun mengusap kepala Cui dan ia berusaha menenangkan Cui. Qinran kemudian melihat wajah Cui dan ia melihat Cui menempelkan wajahnya dengan ekspresi wajah mesum. Qinran yang menyadari Cui telah mempermainkannya, ia menjadi marah dan ia langsung menampar wajah Cui. Qinran lalu berteriak sambil dirinya menunjuk Cui yang terkapar di lantai dan menyuruh Cui untuk lebih serius. Kali ini Cui menjadi lebih serius. Ia berpikir kejadian yang menimpanya mungkin sudah direncanakan oleh seseorang. Qinran yang sudah kembali tenang, ia mengatakan ke Cui ia hanya bisa membantu Cui selama 3 hari ke depan. Dan setelah 3 hari, Qinran tidak bisa membantu maupun melindungi Cui lagi. Tapi sebelum Qinran menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba Cui mendekati Qinran dan ia membuat Qinran terkejut. Kemudian raut wajah Qinran terlihat memerah dan ia dengan malu menanyakan ke Cui apa yang ingin Cui lakukan. Cui tidak menjawab, namun ia memegang tangan Qinran dan berkata ia ingin membongkar konspirasi ini sekarang. Dan terlihat Cui lalu menarik tangan Qinran dan berniat mengajak Qinran ke suatu tempat. Dan tidak berselang lama, saat ini di sebuah rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, Cui dan Qinran memasuki ruangan di mana Sun Yan dan kedua orang kembar dirawat. Sun Yan yang melihat Cui datang, ia menjadi marah karena ia tidak menyangka Cui berani datang menemuinya. Cui tidak peduli dengan amarah Sun Yan, melainkan ia menghina Sun Yan seperti babi karena wajah Sun Yan yang babak belur. Mendengar hinaan Cui, Sun Yan menjadi lebih marah. Ia mengatakan ia babak belur seperti ini karena ulah Cui.
Namun Juyi tetap menghiraukan amarah Sun Yan karena saat ini ia memalingkan kepalanya ke salah satu arah. Dan terlihat dua orang kembar yang sebelumnya bertarung dengan Juyi, tapi sekarang keduanya menjalani perawatan. Kemudian tiba-tiba sebuah telapak tangan memegang wajah Sun Yan yang sedang dalam keadaan marah. Orang yang melakukan adalah Juyi, dan Juyi lalu berkata ke Sun Yan, ia datang ke sini bukan untuk meminta maaf. Setelah mengatakan hal ini, Juyi melangkah pergi meninggalkan Sun Yan dan berjalan menuju kedua orang kembar. Kepada kedua orang kembar, Juyi menasihati, sebagai seorang murid tidak seharusnya keduanya melakukan konspirasi. Kedua orang kembar tersebut yang mendengar nasihat Juyi, keduanya tertunduk dan terdiam merasa bersalah. Alasan kedua orang kembar ini melakukan konspirasi karena keduanya diiming-imingi dengan imbalan uang. Juyi pun kembali menasihati, menjadi miskin bukanlah masalah, namun jika keduanya miskin hati, itu baru masalah. Setelah mendengar nasihat Juyi, kedua orang kembar ini terlihat meratapi perbuatan yang telah keduanya lakukan. Juyi lalu berkata, jika bukan ia yang difitnah kali ini, mungkin kedua orang ini sudah menghancurkan hidup orang lain. Dan terlihat akhirnya kedua orang kembar menangis mengakui kesalahannya dan mengatakan Juyi tidaklah bersalah. Mendengar keduanya mengakui kesalahan, Juyi pun akhirnya merasa lega dan juga kasihan dengan murid-murid ini. Hinran yang melihat Juyi bersama kedua orang kembar, ia menjadi mengerti makna penting menjadi seorang guru. Sedangkan Sun Yan yang melihat kedua orang kembar mengakui kesalahan, raut wajahnya yang terluka tampak masam. Hinran lalu melihat Juyi pergi. Ia bertanya, kemana Juyi mau pergi? Juyi menjawab, ia mau mencari dalang di balik semua ini. Juyi kemudian keluar ruangan dan sambil berjalan, ia memikirkan petunjuk-petunjuk yang ada. Di dalam pikirannya, ia merasa semenjak Yao Tianming datang ke sekolah, sikap Gao Wenqian terhadap dirinya berubah. Berdasarkan pandangan orang-orang, Juyi memiliki Fan Hong sebagai pendukungnya. Namun, kenapa mereka harus melakukan konspirasi ini kepada dirinya saat berada di sekolah SMA ketiga? Setelah memikirkan ini, Juyi akhirnya menemukan jawaban. Semua ini karena grup Hwaseng di belakang Hinran. Mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Juyi hanya tersenyum sambil ia memikirkan rencana balasan di hatinya. Dan beberapa saat kemudian, Juyi pun tampak keluar dari rumah sakit. Juyi lalu mengeluarkan ponselnya dan ia mencari kontak nomor dari seseorang di ponselnya. Setelah menemukan kontak nomor tersebut, Juyi langsung menghubungi orang tersebut yang dipanggil Tuan Ma. Dan saat ini terlihat seorang pria parubaya mendapat panggilan masuk dari Juyi. Orang ini adalah Tuan Ma tersebut. Juyi lalu menjelaskan dan meminta Tuan Ma untuk mengirim seseorang memeriksa kondisi sanitasi Hotel Kaiseng. Tuan Ma yang mendengar permintaan Juyi, ia langsung setuju dan berkata ke Juyi, ia akan segera mengurusnya. Tuan Ma lalu melihat ponsel. Ia berpikir apa yang sebenarnya dilakukan Hotel Kaiseng, beraninya memprovokasi Juyi. Memikirkan ini, Tuan Ma lalu menelpon seseorang. Ia ingin tahu apa yang telah dilakukan Hotel Kaiseng akhir-akhir ini. Setelah Tuan Ma mendapat jawaban, ia jadi terkejut karena ia dapat laporan bahwa Chen Junhao telah memfitnah Juyi. Tuan Ma kemudian jadi marah. Juyi merupakan guru anaknya, jadi berani sekali Chen Junhao memfitnah Juyi. Adegan pun berganti. Seusai Juyi menelpon Tuan Ma, ia menaiki taksi dan berniat untuk pergi ke Hotel Kaiseng. Di dalam taksi, Juyi mendengar sopir taksi memberitahunya
jika hari ini Hotel Kaiseng mengundang para kritikus makanan. Cui yang mendengar ini ia menjadi heran karena ia merasa ini tidak seperti gaya Jan Junhao yang biasanya. Di dalam mobil, sopir taksi terus menjelaskan ke Cui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Hotel Kaiseng. Dan beberapa saat kemudian, Cui akhirnya telah sampai di Hotel Kaiseng dan ia turun dari mobil taksi tersebut. Cui terlihat berdiri di depan Hotel Kaiseng dan berniat untuk memasuki Hotel Kaiseng. Tapi saat Cui mau masuk hotel, datanglah reporter bernama Jiang Qiu bertanya apakah Cui ingin masuk Hotel Kaiseng. Cui tersenyum dan menjawab iya. Dirinya datang untuk menguji dan mencoba makanan yang ada di Hotel Kaiseng. Mendengar jawaban, Jiang Qiu senang. Ia tidak mengira bertemu kritikus makanan, jadi ia ingin mengajak Cui masuk bersama. Cui pun tidak menolak ajakan Jiang Qiu karena sebenarnya ia sendiri tidak memiliki undangan masuk. Sementara itu, saat ini di sebuah ruangan, Jan Junhao sedang berdiri melihat pemandangan luar melalui jendela. Dan sambil meminum minuman, Jan Junhao memikirkan ambisinya untuk menjadi orang terkaya di kota Jiujiang. Setelah memikirkannya, Jan Junhao lalu melangkah pergi dan mengatakan pertunjukan bagus akan segera dimulai. Kembali ke Cui, saat ini ia dan Jiang Qiu sudah sampai di area makanan Hotel Kaiseng. Tampak Cui melihat ke sekeliling area, sedangkan Jiang Qiu sendiri ia tampak mengambil makanan yang ada. Jiang Qiu sambil makan lalu bertanya, Cui jadi kritikus makanan di usia muda, jadi ia pasti sudah makan banyak makanan. Mendengar pertanyaan, Cui tersenyum dan ia mengingat kehidupan sebelumnya saat ia masih menjadi dewa. Saat itu ia pernah pergi ke langit dan ia menangkap burung bangau surgawi. Dan ia juga pernah pergi ke sungai kematian untuk menangkap ikan lele iblis. Sementara Cui mengingat tentang masa lalunya. Saat ini tampak Chen Junyu sedang berdiri di sebuah podium. Dan juga tampak pria gendut yang sedang menikmati kue. Dan ia berkomentar, kue yang ia makan sangatlah enak. Tapi Jiang Qiu tidak setuju dengan pria gendut tersebut karena ia merasa kue ini tidak berbeda dari yang ada di toko kue. Mendengar keraguan Jiang Qiu, Cui menjelaskan pria gendut tersebut hanyalah orang bayaran dari Hotel Kaiseng. Mendapat penjelasan, Jiang Qiu menatap masam. Ia berpikir, bukankah Cui juga sama dengan pria gendut tersebut? Namun, di saat Jiang Qiu tengah berpikir, tiba-tiba ada seorang pria berteriak dan menunjuk ke salah satu arah. Chen Junyu yang tahu pria itu menunjuk ke arahnya, ia lalu menoleh ke belakang dan ia melihat tulisan menghina di layar. Mengetahui ini, Chen Junyu menjadi panik dan ia segera menyuruh seseorang untuk cepat mematikan layar tersebut. Dan saat ini, dengan senyum licik, Cui duduk di depan komputer dan ialah orang yang membuat tulisan di layar. Cui lalu berkata kepada Jiang Qiu, yang ia tulis adalah kebenaran. Makanan yang ada benar-benar tidaklah enak. Mengetahui ini semua perbuatan Cui, Chen Junyu dengan marah menghampiri Cui dan ia ingin mengusir Cui. Cui tidak peduli dengan amarah Chen Junyu. Ia duduk santai berkata Chen Junyu tidak punya hak untuk mengusirnya. Chen Junyu yang melihat sikap Cui dan mendengar jawaban Cui, ia menjadi lebih marah terhadap Cui. Namun Chen Junyu menjadi tersadar ia tidak bisa marah kali ini karena saat ini ada begitu banyak wartawan di sekitar. Akan tetapi tiba-tiba ada suara seseorang yang terdengar dari belakang Cui dan memanggil nama Cui. Suara itu berasal dari Chen Junhao dan ia datang untuk mengajak Cui menyelesaikan masalah kesalahpahaman ini. Melihat Chen Junhao datang, Cui berdiri
dan ia menerima ajakan dari Jan Junhao tersebut. Jan Junhao yang mendapat jawaban dari Juyi, ia tersenyum dan di hatinya ia sangat memandang rendah Juyi. Juyi tidak tahu isi hati Jan Junhao. Ia saat ini melihat Jiang Qiu dan ia ingin mengajak Jiang Qiu untuk ikut bersama. Juyi mengatakan kepada Jiang Qiu untuk ikut bersama-sama melihat hotel Kaiseng hancur. Mendengar ucapan Juyi, Jan Junyu pun marah. Sedangkan Jan Junhao hanya menganggap Juyi omong kosong. Kemudian adegan pun berganti dan saat ini semuanya sudah berada di sebuah ruangan. Jan Junhao lalu memberitahu Juyi, orang yang telah memfitnah Juyi dalam kasus kekerasan adalah Yao Tianming. Juyi yang mendengar orang yang telah memfitnahnya adalah Yao Tianming, ia tampak marah. Jan Junhao kemudian melanjutkan, alasan Yao Tianming melakukan ini karena Juyi dan Qinran terlalu dekat. Mendengar ini, Juyi jadi lebih marah dan ia berkata ia ingin meminta Fan Hong untuk menghajar Yao Tianming. Jan Junhao yang melihat Juyi marah, ia jadi senang dan ia merasa ia sudah sepenuhnya berhasil memanipulasi Juyi. Tapi amarah Juyi tiba-tiba menghilang dan ia bertanya, apakah Jan Junhao berpikir ia sudah berhasil memanipulasi dirinya? Mendengar pertanyaan Juyi, Jan Junhao bingung dan ia bertanya balik, apa maksud Juyi menanyakan hal ini? Juyi menjawab ringan, orang yang telah memfitnahnya bukanlah Yao Tianming, melainkan Jan Junhao sendiri. Dan Jan Junhao ingin supaya Fan Hong yang Jan Junhao pikir ada di belakang Juyi berkonflik dengan Yao Tianming. Setelah mengatakan ini, Juyi tersenyum, berkata, otak adalah kebutuhan, bukan dekorasi. IQ tinggi adalah hal baik. Jan Junhao yang tahu niatnya telah diketahui oleh Juyi, ia juga tersenyum dan ia tidak berniat untuk mengelak. Jan Junhao lalu mengatakan, meski niatnya telah diketahui, namun Juyi tetap akan dipenjara atas kasus kekerasan. Juyi tidak peduli dengan ucapan Jan Junhao, melainkan ia bertanya, apa Jan Junhao tidak sadar akan kebodohannya? Namun di saat percakapan, tiba-tiba datang bawahan Jan Junhao panik, melaporkan jika orang biro kesehatan datang. Mendengar laporan, Jan Junhao juga jadi panik, bertanya, bukankah ia sudah menyuruh untuk mengurus masalah ini? Bawahan pun dengan gugup menjawab, ia sudah menghubungi biro kesehatan, tapi pihak lain menolak untuk menjawab. Namun di saat ini, tiba-tiba terdengar ponsel Jan Junhao dari balik saku bajunya berbunyi. Setelah mengambil ponselnya, Jan Junhao melihat isi pesan yang telah terkirim kepadanya. Mengetahui situasi sebenarnya, Jan Junhao lalu menunjuk Juyi dan ia menuduh ini semua adalah perbuatan Juyi. Juyi tidak mengelak dengan tuduhan tersebut, melainkan ia meminta Jan Junhao untuk tenang dan tidak panik. Karena ini semua masih permulaan dan pertunjukan yang bagus masih belum selesai. Sementara itu, saat ini di depan Hotel Kaiseng terlihat orang-orang dari biro kesehatan telah datang untuk penyelidikan. Jan Junhao yang melihat hal ini, ia tampak gugup. Ia berpikir mustahil bagi Fan Hong memiliki pengaruh sebanyak ini. Setelah memikirkan semua ini, Jan Junhao lalu merenung dan ia memutuskan untuk menghubungi seseorang. Terlihat dengan wajah penuh kecemasan, Jan Junhao mulai menghubungi seseorang yang bisa dihubungi. Tapi tiba-tiba Jan Junhao terdiam. Ia dapat balasan, ia seharusnya tidak melawan orang yang tidak seharusnya dilawan. Orang itu yaitu Juyi, yang awalnya ia anggap rendahan, tapi kini mampu menggerakkan para petinggi di kota Jiujiang. Melihat Jan Junhao terdiam, Jan Junyu lalu meminta Jan Junhao untuk menghubungi seseorang. Jan Junhao pun setuju dan ia mulai lagi menghubungi seseorang untuk mencari bantuan. Namun kali ini pun Jan Junhao tetap gagal
dan ia sendiri sampai tidak sadar jika ponselnya terlepas dari tangannya. Jang Junyu yang melihat hal ini, ia menjadi terkejut dan ia menanyakan kepada Jang Junhao apa yang terjadi. Jang Junhao yang terdiam sampai ponselnya jatuh ke lantai. Ia lalu menjawab, ini semua adalah perintah dari atasan. Jang Junyu yang tidak terima dengan situasi yang ada, ia marah dan ia mulai menyerang Juyi yang sedang duduk. Namun sebelum serangan Jang Junyu mengenai Juyi yang masih duduk, ia menyerang balik Jang Junyu. Jang Junyu yang mendapat serangan balik dari Juyi, ia tampak terkapar di lantai, tepat di hadapan Juyi duduk. Juyi lalu berkata dengan serius, tujuan ia datang kali ini adalah untuk menghancurkan Hotel Kaiseng. Sebelumnya, Jang Junhao melakukan konspirasi terhadap Juyi dan ia juga melibatkan dua murid yang tidak bersalah. Setelah mendengar Juyi, Jang Junhao tertawa dan bertanya bagaimana cara Juyi menghancurkan Hotel Kaisengnya. Namun sebelum Jang Junhao mendapat jawaban, tiba-tiba ada wanita datang dengan panik membawa sebuah laporan. Jang Junhao dan Jang Junyu pun buru-buru melihat laporan tersebut dan keduanya tampak terkejut dengan isi laporan. Di dalam laporan tertulis bahwa ada sebuah perusahaan yang membatalkan kerjasama dengan Hotel Kaiseng. Jang Junhao yang tahu hal ini yang menjadi marah, sedangkan Jang Junyu dan wanita yang ada di samping tampak gugup. Jang Junhao kemudian menunjuk Juyi dan bertanya kepada Juyi, apakah ini semua juga perbuatan dari Juyi? Setelah menanyakan hal ini, Jang Junhao tampak pusing dan ia lalu kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Dan dalam pikirannya yang kacau, Jang Junhao hanya bisa memaki-maki Juyi dan berkata jika Juyi adalah pria licik. Tapi kesengsaraan Jang Junhao tidak berhenti sampai di sini. Terlihat ada dua pria yang panik melaporkan masalah-masalah lainnya. Mendengar masalah yang ada, Jang Junhao merasa tidak kuat dan akhirnya ia kehilangan kesadaran dan jatuh pingsan. Merasa pertunjukan sudah berakhir, Juyi pun melangkah pergi dan ia berniat untuk pulang ke rumah. Sedangkan Jiang Qiu yang melihat semua ini, ia tampak terkejut dan tidak mengira akan menyaksikan drama sebesar ini. Jiang Qiu lalu ada niat berteman dengan Juyi. Juyi sendiri bertanya apa Jiang Qiu tidak penasaran dengan yang terjadi. Jiang Qiu menjawab, menjadi teman tidak boleh melibatkan keuntungan. Jika tidak, dirinya tidak bisa menjadi teman. Juyi yang mendengar jawaban Jiang Qiu, ia terdiam. Ia merasa Jiang Qiu adalah wanita yang baik dan punya hati yang bersih. Juyi lalu mengelurkan tangannya dan memperkenalkan dirinya adalah Juyi, seorang guru di SMA ketiga. Jiang Qiu kemudian meraih tangan Juyi dan keduanya tampak berjabat tangan. Sembari berjabat tangan, Jiang Qiu dengan tersenyum mengatakan, mulai hari ini keduanya adalah teman. Setelah keduanya berjabat tangan, Juyi melambaikan tangannya ke arah Jiang Qiu dan keduanya pun berpisah. Melangkah beberapa saat, Jiang Qiu tersenyum dan ia merasa senang bertemu dengan orang yang menarik hari ini. Namun, tiba-tiba ada seorang pria yang berdiri di samping mobil dan ia menyapa dengan sopan ke arah Jiang Qiu. Jiang Qiu tidak langsung membalas sapaan tersebut, melainkan ia tampak meraih pintu mobil dan hendak masuk mobil. Setelah memasuki mobil, Jiang Qiu mengatakan hari ini ia bertemu dengan orang yang menarik. Jiang Qiu lalu memegang iPad dan ia melihat informasi dan berbagai rumor mengenai Juyi yang sudah ia dapatkan. Alasan Jiang Qiu dengan cepat mendapatkan informasi tentang Juyi karena ia adalah putri dari ketua grup Wan Qiang. Sementara Jiang Qiu melihat informasi mengenai Juyi, mobil yang ditumpangi Jiang Qiu pun perlahan melaju pergi. Juyi yang melihat mobil yang ditumpangi Jiang Qiu pergi, ia hanya tersenyum dan ada perasaan tertentu di hatinya. Bagi Juyi sendiri, kekayaan dan ketenaran bukanlah hal yang berarti untuk dirinya. Karena dalam cerita ini,
tidak ada yang memiliki latar belakang sehebat dirinya, yaitu reinkarnasi dari seorang dewa. Adegan pun kemudian berganti, dan saat ini di sebuah villa yang mewah. Dong Fang Ao yang mendengar informasi tentang hancurnya Hotel Kaiseng karena perbuatan Cui, ia tampak terkejut. Dan di satu sisi, ia juga merasa beruntung karena terakhir kali ia tidak jadi berurusan dengan Cui. Sementara Dong Fang Ao berpikir, datang Dong Fang Qin yang menanyakan kenapa Cui belum minta maaf kepada dirinya. Mendengar pertanyaan, Dong Fang Ao marah dan ia lalu menampar Dong Fang Qin serta menyuruhnya tidak lagi berurusan dengan Cui. Dan sementara itu, saat ini di sebuah lapangan golf, Yao Tianming juga mendapat informasi mengenai perbuatan Cui. Mengetahui ini, Yao Tianming hanya tersenyum dan ia berpikir apakah ini adalah sumber kepercayaan diri dari Cui. Namun bagi dirinya, apapun yang dilakukan oleh Cui tidak akan bisa menang melawan dirinya.